Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiata Kediri, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 2. Pada video kali ini kami akan menjelaskan kembali materi yang telah kami pelajari dari mata kuliah Dasar Kebijakan Kesehatan. Video ini kami buat untuk pemenuhan tugas yang diberikan kepada kami. Dan kami mengambil materi tentang dinamika politik dan interest pihak politik dalam kebijakan kesehatan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Hai, aku akan menjelaskan pengertian dinamika politik dan kepentingan interest pihak politik. Apa sih dinamika politik itu? Dinamika politik digambarkan sebagai mesin di balik layar pembuatan kebijakan. Ia bukan sesuatu yang statis, melainkan proses yang bergerak melalui interaksi, perubahan, persaingan, hingga kerjasama. Apa ada pihak-pihak yang terlibat? Tentu saja ada. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua DPR, yang ketiga ada partai politik, yang keempat organisasi profesi, yang kelima ada media, yang keenam adalah masyarakat. Dan apa sih kepentingan interest pihak politik itu? Dalam dunia politik, istilah kepentingan atau interest merujuk pada motivasi dasar mengapa seorang atau sebuah kelompok terjun ke politik. Ini mencakup tujuan, kebutuhan, atau agenda yang ingin diwujudkan oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Sederhananya, kepentingan adalah apa yang ingin mereka dapatkan atau capai melalui sistem politik. Setiap pihak yang terlibat dalam politik seperti partai, politisi, atau organisasi masyarakat memiliki prioritas yang berbeda-beda. Dan ada 4 kategori. Yang pertama ada kekuasaan atau power. Fokus utamanya adalah mendapatkan jabatan, misalnya menjadi menteri, gubernur, atau anggota DPR, dan memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Tanpa kekuasaan, kepentingan lainnya akan sulit dicapai. Yang kedua ada kebijakan. Kepentingan ini berkaitan dengan ideologi. Pihak politik ingin agar aturan hukum atau undang-undang yang dibuat pemerintah sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Misalnya, kebijakan mengenai lingkungan, pendidikan, atau kesehatan. Yang ketiga ada ekonomi. Tujuan ini berkaitan dengan keuntungan materi atau penguasaan sumber daya alam dan anggaran. Pihak politik berusaha memastikan kebijakan ekonomi menguntungkan konstituen atau kelompok mereka. Yang keempat ada sosial. Kepentingan ini berfokus pada kesejahteraan kelompok tertentu, misalnya memperjuangkan hak-hak buruh, hak-hak minoritas, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertentu. Kepentingan politik adalah tujuan tertentu yang mendorong para pihak, terutama pemerintah atau aktor politik, untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Artinya, setiap kebijakan kesehatan yang dibuat tidak selalu murni hanya untuk kesehatan saja, tetapi bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan lain. Seperti kepentingan ekonomi, misalnya kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan anggaran, biaya layanan, atau keuntungan sektor kesehatan. 2. Kepentingan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti program imunisasi atau penanganan stunting. 3. Kepentingan kekuasaan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi politik, misalnya melalui program kesehatan populer. 4. Pencitraan politik. Kebijakan kesehatan dibuat untuk membangun citra baik di mata masyarakat.
5. Kepentingan masyarakat ini yang paling ideal, yaitu kebijakan benar-benar dibuat demi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dinamika politik dalam kesehatan, yaitu dinamika politik dalam kesehatan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu 1. Menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan kesehatan harus relevan dengan kondisi nyata di lapangan, seperti masalah stunting atau penyakit menular. 2. Mewujudkan layanan kesehatan yang adil dan merata. Semua masyarakat, baik di kota maupun desa, harus mendapatkan akses layanan kesehatan yang sama. 3. Mendorong partisipasi publik masyarakat untuk terlibat, misalnya dalam program posyandu, vaksinasi, atau edukasi kesehatan. 4. Menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan kesehatan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan materinya. Nah, di sini saya membahas tentang manfaat dari dinamika politik. Yang pertama, pada poin yang pertama itu, dinamika politik itu bisa memperkuat demokrasi, terutama di bidang kesehatan. Maksudnya di sini adalah keputusan yang diambil tidak cuma dari satu pihak saja, tetapi lewat diskusi dan pertimbangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Jadi hasilnya nanti akan lebih adil dan terbuka. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua ini adalah meningkatkan kerjasama antar lembaga. Nah, karena banyak pihak yang terlibat, mereka harus saling koordinasi supaya tujuan bisa tercapai. Pada poin yang ketiga, memunculkan inovasi kebijakan. Nah, dari perbedaan pendapat, biasanya muncul ide-ide baru yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pada poin yang keempat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan karena tidak ada kritik dan evaluasi, pelayanan jadi terus diperbaiki agar lebih baik ke depannya. Oke, pada slide yang berikutnya kita akan membahas tentang proses terbentuknya dinamika politik. Nah, dinamika politik itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama, dari proses penyusunan undang-undang di mana banyak terjadi diskusi dan perdebatan. Yang kedua, karena perbedaan pendapat antar pihak. Pasti setiap orang atau kelompok itu punya pandangan yang berbeda. Jadi wajar kalau misalnya ada perbedaan. Yang ketiga, saat terjadi krisis kesehatan seperti pandemi yang menuntut pemerintah mengambil keputusan cepat dan itu sering menimbulkan pro dan kontra. Nah, yang keempat ini adanya tuntutan dari masyarakat. Kalau masyarakat merasa ada yang kurang, mereka akan menyampaikan aspirasi. Yang kelima, melalui negosiasi antar pemerintah dan pihak lain supaya keputusan yang diambil bisa diterima bersama. Nah, pada slide yang berikutnya kita akan membahas tentang tantangan dalam dinamika politik. Nah, tantangan yang pertama itu adalah perbedaan kepentingan. Karena setiap pihak punya tujuan masing-masing. Yang kedua, konflik dan persaingan, terutama dalam perebutan pengaruh atau kekuasaan. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan antar pihak yang bisa menghambat kerjasama. Nah, yang keempat, adanya kepentingan pribadi atau golongan yang kadang lebih diutamakan daripada kepentingan umum. Yang kelima, informasi yang tidak akurat seperti hoaks yang membuat situasi semakin rumit. Dan yang terakhir, rendahnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan kebijakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa dinamika politik itu memang kompleks, tapi juga penting karena bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik kalau dikelola dengan baik.
untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya dinamika politik yaitu kepentingan ekonomi dan kekuasaan, pergantian pemimpin atau pemerintah, tekanan media dan opini publik, kondisi kesehatan di masyarakat, lalu peran organisasi dalam lingkungan masyarakat. Dampak positif dari terbentuknya dinamika politik dalam kebijakan kesehatan yaitu kebijakan menjadi lebih cepat menyesuaikan kebutuhan rakyat, adanya pembaruan sistem kesehatan, transpirasi meningkat, lalu ruang diskusi publik semakin terbuka. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dan bentuk kepentingan politik. Dalam dampak negatif ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama itu konflik kepentingan. Yang kedua, kebijakan sering berubah. Yang ketiga, penanganan masalah kesehatan terlambat. Dan yang keempat, kelompok tertentu lebih diuntungkan. Yang berikutnya, bentuk kepentingan politik. Dalam bentuk kepentingan politik ini juga terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada elektoral, yang dimana itu mencari dukungan masyarakat. Yang kedua, ideologis, yaitu sesuai visi partai. Yang ketiga, ada ekonomi, yang dimana itu untuk menguntungkan industri tertentu. Dan yang terakhir ada birokratis, yang mana ini untuk mempertahankan kewenangan. Selanjutnya ada peran pihak politik. Yang pertama yaitu membuat kebijakan. Pihak politik seperti pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk menyusun peraturan, undang-undang, serta program kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menentukan anggaran kesehatan. Pihak politik berperan dalam menetapkan besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, pengadaan obat, serta program BPJS Kesehatan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan program. Setelah kebijakan dibuat, pihak politik juga bertugas melakukan pengawasan agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Yang keempat, menyampaikan aspirasi masyarakat. Pihak politik menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebutuhan dan keluhan masyarakat di bidang kesehatan dapat disampaikan. Berikutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan kesehatan. Yang pertama, Presiden dan Kementerian Kesehatan berperan dalam menentukan arah kebijakan nasional di bidang kesehatan. Kedua, DPR RI bertugas membuat undang-undang, menyetujui anggaran, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada partai politik berperan memberi dukungan serta mendorong program kesehatan sesuai visi partai. Yang keempat, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Kelima, ada IDI, PPNI, dan IAI, yaitu organisasi profesi yang memberikan masukan sesuai keahlian tenaga kesehatan. Yang keenam, industri farmasi berperan menyediakan obat dan alat kesehatan. Ketujuh, ada media berfungsi menyebarkan informasi dan mengawasi kebijakan publik. Dan yang terakhir ada masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas jalannya kebijakan kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai mitra dalam menentukan arah kebijakan kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat tetap sasaran dan berjalan dengan baik. Dan di sini juga ada poin penting. Yang pertama yaitu menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan program kesehatan. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada sesama warga. Dan yang terakhir yaitu mendorong isu kesehatan menjadi prioritas pembangunan. Dan di sini juga ada contoh nyata. Beberapa contoh kebijakan atau program besar di mana peran dan partisipasi masyarakat sangat terasa dan berpengaruh terhadap jalannya program tersebut. Yaitu contohnya program yang pertama,
program JKN dan BPJS Kesehatan. Masyarakat berperan sebagai peserta, pengawas mutu layanan, dan pemberian masukan perbaikan sistem. Dan contoh yang kedua adalah COVID-19. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan mencapai kekebalan kelompok. Hal contoh yang ketiga yaitu kebijakan cukai rokok. Aspirasi masyarakat mempengaruhi regulasi demi melindungi kesehatan publik. Dan contoh yang terakhir yaitu revisasi Undang-Undang Kesehatan. Masukan dan aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan undang-undang. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi tersebut yaitu kebijakan kesehatan tidak akan pernah lepas dari pengaruh politik. Karena jika kepentingan politik selaras dengan kebutuhan rakyat, maka kebijakan akan bermanfaat. Namun, jika sebaliknya, seperti hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, maka kebijakan tersebut tidak efektif. Karena itu, pengawasan dan partisipasi dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.